Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lucky Meweno Misti Pratama dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Nadia Anugrah dan Sofia Christine Silalai dan juga saya sendiri akan mempresentasikan yaitu tema kita adalah Islam di Afrika. Perkembangan Islam di Afrika. Secara umum, Islam memasuki Afrika sejak masa-masa awal kelahirannya. Kemudian, Islam pun berkembang dengan mudah di kawasan tersebut. Islam masuk ke benua Afrika pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan, kita mungkin pernah dengan tentang hijrah pertama kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW kepada Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi dan menyambut baik kaum muslimin. Untuk melihat perkembangan Islam di benua Afrika, berikut adalah negara di wilayah benua Afrika yang pertama kali dipengaruhi oleh Islam, yaitu Habasyah. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berhijrah ke Habasyah. Karena Habasyah tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Beliau lebih suka dirinya dianiaya ataupun disiksa oleh kaum musyrikin Quraisy daripada melihat kejadian-kejadian penganiayaan yang diterima oleh para pengikut beliau setiap hari. Oleh sebab itu, pada suatu hari beliau mengumpulkan para pengikutnya, yaitu kaum muslimin, lalu bersabda yang artinya, jikalau kamu keluar berpindah ke negeri Habasyah adalah lebih baik, karena di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasaan kepada kamu daripada keadaan seperti sekarang ini. Akhirnya, mulailah umat Islam berhijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut. Sejak itu agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Negara kedua adalah Mesir. Perkembangan agama Islam di benua Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir adalah di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Itu semua antara lain disebabkan buruknya administrasi pemerintahan Bizantium. Perlakuan kasar para penguasa Bizantium terhadap orang-orang Mesir dan adanya beban ekonomi yang sangat berat yang harus ditanggung oleh penduduk demi kejayaan Imperium Romawi Timur. Hal yang demikian ini yang menyebabkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amru bin As dapat memukul pasukan Bizantium di daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin. Dari mulai Pelusi, Heliopolis sampai Alexandria. Sebelum jatuhnya kota Iskandria, sudah jatuh lebih dulu daerah-daerah pinggiran bekas wilayah Babilonia yang sekarang dikenal dengan sebutan Kairo Lama. Iskandria jatuh ke tangan kaum muslimin pada masa 624 Masehi. Setelah mendapat kemenangan yang gemilang, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amru bin As menjadi gubernur di Mesir. Setelah resmi menjadi gubernur di Mesir, Amru bin As berusaha untuk memajukan Mesir di berbagai bidang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kota Fustas dibangun dan dijadikan ibu kota sebagai pengganti kota Iskandria. Yang kedua, mengembalikan keamanan dengan menumpas semua kekacauan, mempersatukan bangsa Kopti dengan bangsa Arab sekalipun berlainan agama. Masih memakai peraturan pemerintahan yang dibuat oleh bangsa Romawi Timur. Hanya di sini diadakan perubahan untuk menselaraskan jalannya peraturan. Pajak yang semula berat diringankan.
Jabatan Qadi dipegang oleh Amru sendiri sampai tahun 23 Hijriah. Mendirikan masjid, membuat tempat ukuran air sungai Nil di Halwan untuk mengetahui pasang surutnya air sungai. Negara terakhir adalah Afrika Utara. Pada masa jayanya, kerajaan Romawi Timur, daerah Afrika Utara ini termasuk sebagian dari jajahannya yang terbagi dalam 5 provinsi, yaitu Provinsi Barca, Kanasalia, Tripoli, Mauritania, dan Numedia. Pada tahun 23 Hijriah, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barca, yaitu satu daerah di sebelah barat Mesir. Pada bulan Oktober 647 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengizinkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah memasuki wilayah Bizantium di Afrika Utara. Atas dasar inilah, kaum muslimin membentuk pasukan di bawah pimpinan tokoh-tokoh terkemuka di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad. Tersebut, umat Islam dapat mengalahkan tentara Romawi, Eropa, dan Barbar di bawah pimpinan Gregorius. Pada tahun 665 Masehi, di bawah kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Syu'afan, umat Islam dapat menguasai Gelula dan Bazar. Setelah itu mulailah agama Islam tersiar di kalangan bangsa Barbar Afrika Utara. Dalam perkembangan selanjutnya, di bawah Gubernur Musa bin Nusair dari Afrika Utara ini dapat mengembangkan ajaran Islam ke Andalus, Spanyol. Peristiwa ini terjadi tahun 710 Masehi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dampak Islamisasi di Afrika. Yang pertama adalah wilayah Afrika pedalaman terbuka. Yang kedua, agama Islam menyebar ke benua Afrika. Yang ketiga, perdagangan Trans-Sahara berkembang. Yang keempat, munculnya kota-kota perdagangan baru. Yang kelima, munculnya dinasti Islam di Afrika Utara. Yang terakhir adalah kebudayaan Arab menyebar di benua Afrika. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Christine Silalahi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perdagangan Trans-Sahara. Perdagangan Trans-Sahara adalah pertukaran barang antara orang-orang di Afrika Utara dan Afrika Barat. Perdagangan ini dinyatakan sebelum abad ke-8, yang mana barang utama yang diperdagangkan adalah emas, budak, garam, kerang, dan senjata. Barang-barang tersebut adalah kebutuhan negara. Selain itu, ada juga barang-barang mewah yang dibawa di karavan, seperti kain mahal, kertas, gading, kacang kola, barang dari kulit, dan bulu. Pedagang melakukan perdagangan di sepanjang rute yang ditentukan dengan baik. Ada 4 jalur utama perdagangan. Yang pertama itu rute barat. Rute barat atau rute Sijil Masa dimulai dari Ceuta, lalu ke Fes, kemudian ke Sijil Masa, lalu ke Takhaza, kemudian ke Tauden, lalu ke Watala. Kemudian Watala dibagi ke dalam Ghana Lama, Mali, Jene, dan Tumbuktu. Rute yang kedua itu adalah rute tengah atau Gadame. Rute ini dimulai dari rute utara dari Tunisia, kemudian ke Gadames, Gad, lalu ke udara di Katsina, kemudian ke Kano. Yang rute ketiga adalah rute Eastern. Rute ini dimulai dari Tripoli ke Frizan, Murzuk, lalu ke Kawar, ke Bilma, dan berakhir di Danau Chad yang atau disebut juga dengan Kekaisaran Bornu. Dan rute yang terakhir adalah rute selatan. Rute ini dimulai dari kota-kota Afrika Barat ke Takeda, lalu ke Agades, Bilma, dan ke Kairo.
Selanjutnya, komoditas perdagangan Trans-Sahara. Salah satu elemen utama dalam penciptaan jaringan perdagangan adalah geografi. Perdagangan cenderung berupa produk yang tidak dapat ditemukan di satu wilayah dan yang dipertukarkan dengan produk yang dibutuhkan di wilayah lain. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan hasil hutan dapat menukarnya dengan garam dari daerah gurun dan tanaman biji-bijian dari daerah sabana, sehingga masyarakat sabana dan gurun dapat memperoleh hasil hutan. Jadi, faktor utama munculnya tatanan sosial Afrika Barat adalah gurun Sahara. Di mana batasan geografi antara zona iklim yang berbeda sangat luas, jaringan perdagangan yang diperlukan untuk memindahkan barang harus lebih susah. Untuk berkembang, masyarakat perlu mengembangkan cara baru untuk mengakomodasi pedagang asing. Jika pembatasnya seluas gurun Sahara atau Samudra Atlantik, tatanan sosial akan terjalin dengan jaringan perdagangan yang kompleks ini. Ini terjadi di Afrika Barat dengan perdagangan Trans-Sahara, dan kerangka sosial yang muncul dengan perdagangan ini kemudian menjadi berpengaruh dalam membentuk perdagangan transatlantik awal, sehingga sulit untuk memahami pentingnya perdagangan Trans-Sahara tanpa memahami pentingnya bagi masyarakat baik dari segi organisasi maupun keyakinan. Ada dua zona utama untuk lokasi emas di Afrika Barat. Salah satunya berada di Sungai Senegal Hulu, khususnya anak Sungai Falémé. Yang lainnya ada di hutan Gold Coast. Daerah dekat Falémé dan hutan Gold Coast mengalami kebangkitan sistem politik yang stabil selama berabad-abad. Di Falémé, inilah kerajaan Gazaga dikenal oleh Prancis sebagai Galam yang memiliki pemerintahan yang stabil selama 8 abad menurut sejarawan Senegal Abdoulaye Bathily. Di Gold Coast ini datang dalam serangkaian negara yang kuat, dimulai dengan Bono Mansu di abad ke-14 dan kemudian berlanjut melalui Den Kira dan Awak Akwamu hingga tahun 1700, yang semuanya bergantung pada perdagangan emas. Di Senegambia, sumber emas Falémé berada di daerah semi gurun, di mana lalat Tatse tidak dapat berkembang biak. Belakangan ini dekat dengan jantung kerajaan Bundu. Sekian dari presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Nadia. Baik, saya Anadia Anugerah akan menjelaskan tentang terbentuknya pedalaman benua Afrika oleh para pedagang Muslim atau Arab. Kondisi perdagangan Trans-Sahara berubah drastis setelah Afrika Utara menjadi bagian dari dunia Islam pada akhir abad ke-7 Masehi. Kemudian pada akhir abad ke-11, ledakan terjadi saat suku Almoravid menyatukan Sahara Barat, Maroko, dan Spanyol Islam menjadi satu kekaisaran. Memang sangat sedikit yang diketahui tentang volume perdagangan Trans-Sahara selama abad Islam pertama. Namun pertemuan budaya Islam dan Afrika Barat berlangsung damai dan itu bisa disebut hubungan terkendali. Di Afrika Barat ada zona kontak terbatas pada kota-kota tepi gurun, tempat para pedagang Afrika Utara diisolasi untuk tempat tinggal mereka sendiri. Biasanya terletak di luar tempat tinggal lokal. Isolasi pedagang Afrika Utara sebagian bersifat sukarela karena ada dua alasan. Alasan utama mengapa para pedagang Afrika Utara bersedia menyesuaikan diri dengan kondisi lokal di Afrika Barat karena sama dengan kasus orang Eropa di Cina. Itu adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan perdagangan yang menguntungkan. Alasan lainnya adalah bahwa para pedagang Arab tanpa perlindungan yang diberikan oleh peradaban mereka sendiri selama tinggal di sub-Sahara Afrika. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pedagang Muslim atau Arab dalam terbentuknya pedalaman benua Afrika adalah yang pertama,
membangun komunitas Islam di pedalaman Afrika. Yang kedua, melakukan penyebaran Islam di pedalaman. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerajaan setempat. Yang keempat, setelah menjadi kerajaan Islam, mereka membentuk sistem syairah dalam pemerintahan dan pengadilan atau menjadi penasehat kerajaan di dalam memberikan kebijakan sesuai syariat Islam. Saya akan memberikan contoh kerajaan yang ada di pedalaman Afrika. Yang pertama, Kerajaan Tekur di Senegal dan Kekaisaran Mandeng di Mali. Sekian dari saya, terima kasih.